Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinal Izzah dari Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nurrohmah Hayati MPDI. Soal yang pertama, bagaimana perkembangan pendidikan Islam dan pendidikan konvensional? Kita mulai dari yang pertama, yaitu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam tertumpu dalam Al-Quran dan hadis. Akidah menjadi dasar kurikulum yang berlaku dalam pendidikan Islam. Tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum harus terkait dengan ketaatan pada syariat agama Islam. Pendidikan dianggap tidak berhasil apabila peserta didik menyimpang dari syariat Islam. Secara lebih luas, pendidikan Islam bertujuan untuk pembinaan akhlak, penguasaan ilmu, keterampilan, bekerja dalam masyarakat, mengembangkan akal dan akhlak, pengajaran kebudayaan, pembentukan kepribadian, menghambakan diri kepada Allah, dan menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia serta akhirat. Saat ini pendidikan Islam mulai berkembang dengan banyaknya metode dan strategi dalam proses pembelajarannya. Kemudian kita lanjut ke pendidikan konvensional. Dalam SK Mendiknas nomor 008E /U/tahun 1975 disebutkan bahwa pendidikan umum ialah pendidikan yang bersifat umum yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program pendidikan moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik. Tujuannya antara lain membiasakan siswa berpikir objektif, kritis, dan terbuka, memberikan pandangan tentang berbagai jenis nilai hidup seperti kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Selanjutnya menjadi manusia yang sadar akan dirinya sebagai makhluk dan sebagai warga negara yang baik. Dan yang terakhir, mampu menghadapi tugasnya, bukan saja karena menguasai bidang profesinya, tetapi karena mampu mengadakan bimbingan dan hubungan sosial yang baik dalam lingkungannya. Soal nomor 2, jelaskan pendidikan masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Kita mulai dari masa penjajahan. Yang pertama itu pada masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut Bumi Putra karena yang masuk dalam pendidikan Islam semuanya adalah orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa Belanda dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, pendidikan surau, dan pendidikan pesantren. Indonesia sendiri terpengaruh dalam pendidikan masa Belanda dengan 2 kebijakan, yaitu yang pertama politik etis dan yang kedua sekolah liar. Selanjutnya yang kedua pada masa penjajahan Jepang. Jepang mengganti sistem pendidikan Belanda sebelumnya dengan berorientasi pada kepentingan perang. Adapun kebijakan pendidikan Jepang sebagai berikut. Yang pertama, dihapusnya dualisme pendidikan. Yang kedua, berubahnya tujuan pendidikan. Yang ketiga, proses pembelajaran diganti dengan pendidikan militer. Dan yang keempat, pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Kebijakan Jepang ternyata lebih lunak daripada kebijakan Belanda. Oleh karena itu, ada ruang bergerak untuk mendirikan madrasah, pendidikan agama di sekolah, serta perguruan tinggi Islam. Selanjutnya kita masuk pada pendidikan pasca kemerdekaan. Setelah merdeka, pendidikan Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren yang dulu hanya mengajar di surau, kini sudah mendirikan madrasah dan sekolah umum. Pada tahun 1958, pemerintah mendirikan madrasah negeri dan mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama dengan ketentuan 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Soal yang ketiga yaitu regulasi-regulasi pasca era reformasi. Pendidikan di era reformasi sangat erat kaitannya dengan persoalan sentralisme otoriter yang diterapkan oleh Orde Baru dalam bidang pendidikan. Yang pertama, B.J. Habibie. Di antaranya terdapat desentralisasi, otonomi daerah termasuk pendidikan. Mulai tahun 1999 membebaskan SPP dari jenjang SD hingga SMTA, menyediakan beasiswa untuk jenjang SD, SLTP, SMTA, dan perguruan tinggi. Normalisasi mahasiswa dengan mencabut segala peraturan yang menghambat kreativitas dan kebebasan mahasiswa.
membebaskan lembaga ilmiah seperti perguruan tinggi dari intervensi dan pengaruh luar. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid menyerahkan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai eksekutor kebijakan tingkat lokal, yaitu pada kabupaten atau kota, meningkatkan gaji guru secara signifikan, dan memformulasikan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya, Megawati Soekarno Putri membuat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengadakan buku untuk sekolah, mengembangkan wajib belajar 9 tahun, serta menetapkan guru sebagai profesi agar sejajar dengan profesi terhormat lainnya. Kemudian yang terakhir, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menjadikan siswa sebagai subjek. Siswa dituntut lebih aktif dengan terbukanya ruang diskusi bagi siswa dan guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian karakteristik KBK menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa, berpusat pada siswa, orientasi pada proses bukan hasil, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Buku belajar bukan satu-satunya sumber belajar. Belajar sepanjang hayat, learning how to know, learning how to do, learning how to be, and learning how to live together. Soal nomor 4. Adakah kaitan profesionalisme guru dengan peningkatan mutu? Menurut saya ada. Profesionalisme guru sangat berkaitan dengan peningkatan mutu. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas, maka dibutuhkan guru yang profesional. Karena guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Apabila tenaga pengajar ini bisa dengan profesional melaksanakan tugasnya, maka kualitas peserta didik juga akan baik. Guru dikatakan profesional apabila dapat menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video dari saya bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.